Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai contoh distribusi pembebanan balok bertulang secara manual. Jadi, dalam distribusi beban, contoh ini kita akan menggunakan struktur balok sederhana. Jadi kita misalkan baloknya diletakkan, dan di atasnya ada plat, karena kita akan menghitungnya secara manual. Kalau kita menggunakan software, kita bisa bentuk suatu portal. Ya. Jadi tujuannya kita bisa memahami, mendistribusikan beban-beban ban mati, ban hidup yang sederhana ini. Nah, dalam contoh ini diasumsikan di sini ada dinding misalkan, ataupun dinding beton. Kita letakkan balok-baloknya dengan diketahui bentang di sini itu adalah 5 meter. Nah, sedangkan jarak antar baloknya as AB, ya, as AB sama dengan as BC sama dengan as CD itu adalah masing-masing 3 meter. Tebal platnya ini juga dari beton itu adalah 120 mili atau 0,12 meter. Untuk beban hidup di sini akan menggunakan diasumsikan sebagai balkon atau deck. Sedangkan kombinasi beban kita menggunakan contohnya adalah 1,2 dead load plus 1,6 left load. Nah, sekarang kita akan disebutkan data-data beban. Yang pertama adalah beton bertulang. Kita pakai yang 2400. Sedangkan beban hidup balkon itu kita pakai yang 4,79 kN per meter persegi atau 479 kg per meter persegi. Adapun untuk dimensi bebannya kita cari menggunakan, karena tadi adalah tumpuannya sederhana, dia dalam bentuk balok, kita bisa menggunakan L per 16. Atau di dalam referensi yang lain kita bisa menggunakan antara L 18 sampai dengan L per 12. Sedangkan lebarnya kita bisa menggunakan setengahnya. Nah, di sini saya menggunakan L-nya per 14. Ya. Jadi kali ini saya menggunakan L 14. Memang ini antara, dan ini juga bisa dipakai L per 16. Ya. Tapi kalau ini preliminary design, kita juga bisa punya perhitungan sendiri, mungkin dari pengalaman dan sebagainya kita bisa tentukan. Jadi di sini saya mencoba, walaupun nanti juga belum tentu pada saat kita kombinasikan dengan bahan yang lain, mungkin saja ini perlu diperbesar. Tapi untuk penentuan awal, misalnya kita punya dasar, yaitu antara ini atau mengambil yang ini. Ya. Saya menggunakan L per 14 atau L per 13. Nah, itu ketemunya kalau ke 14 sekitar 357-an, ke 13 mungkin sekitar 380-an sekian. Jadi saya menggunakan 400 untuk hanya, sedangkan B-nya saya menggunakan 200. Ini saya menggunakan 400. Nah, distribusi bebannya, jika kita lihat seperti ini, konstruksinya seperti ini, maka di sini saya akan bagi dua yang terbesar. Jadi kita pakai yang di tengah-tengah, ini atau ini. Tapi kalau nanti kita mempunyai konstruksi portal, misalkan,
di mana baloknya itu adalah di sisinya ada semua balok. Distribusi seperti ini di dalam plat, maka dia akan terdistribusi seperti ini. Tapi karena di sini cuma ada 2, maka saya langsung bagi menjadi 2. Ya. Jadi kalau terdiri dari 4 ini seperti contoh seperti di materi sebelumnya, nanti kita bagi menjadi 4 distribusi. Jadi baloknya portal yang ini itu akan terkena trapesium, dan portal yang ini lebih kecil ini akan terkena segitiga. Yang ini trapesium, yang ini adalah segitiga. Kalau dia persegi ini kan persegi panjang. Nah, maka distribusi bebannya dia menjadi segitiga semuanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi yang ditinjau, saya akan tinjau salah satunya saja yang terbesar. Di sini saya akan bagi 2 untuk tinjauannya. Begitu juga dengan ke arah sana saya juga bagi 2. Jadi setengah antara AB, ini juga setengah antara BC. Berarti bahan matinya nanti kita teruraikan ada berat sendiri balok dan juga plat. Sedangkan beban hidupnya tergantung dari fungsinya tadi. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai yang seperti ini. Yang kita cari adalah nilainya yang di sini. Ya, jadi Q-nya itu berapa dengan bendang yang ada. Nah, sekarang kita distribusikan beban matinya. Yang pertama adalah balok. Yaitu terdiri dari berat sendiri berarti dimensi. Tadi kita menggunakan 200-400 itu dalam mili. Kalau kita jadikan meter maka 0,2 dan 0,4 dikalikan dengan jaraknya tadi di sini. Itu 5. Kalikan berat per volume dari beton adalah 2400, maka berat dari balok ini beratnya itu adalah 960 kg. Karena akan didistribusikan sepanjang ini, panjang 5, maka beban meratanya saya bagi 5, maka ketemu adalah 192 kg per meter. Jadi kalau saya bagi per meter, setiap meternya adalah 192. Terus berikutnya berat plat. Untuk berat plat beton. Yang ditinjau tadi kita sudah bagi 2. Maka di sini adalah kita setengahnya, yang di sini adalah setengahnya. Jadi setengah dari 3 ditambah setengah dari 3. Ini karena kanan dan kirinya sama, sehingga kita bisa ambil sama dengan 3. Tapi kalau berbeda nanti mungkin akan berbeda. Kalikan dengan 5, kalikan tebalnya. Nah, tebalnya tadi 120 mili atau 0,12 meter kalikan 2400. Maka ketemunya adalah 4320 kg. Nah, sekali lagi yang ini juga kita meratakan. Tadi ini beratnya itu adalah sebesar ini 4320. Tapi begitu kita meratakan di sini maka dibagi menjadi 5, maka ketemunya adalah 864. Sehingga beban matinya kalau kita jumlahkan 192 ditambah 864 sama dengan 1056 kg per meter. Itu adalah distribusi untuk beban mati. Sekarang distribusi beban hidup. Tinjauannya juga sama. Di sini kita bagi 2, maka di sini kita ketemu setengahnya, kita ketemu di sini setengahnya. Ini adalah bendangnya. Jadi setengah 3 tambah setengah 3 tambah bendangnya 5. 479 adalah beban hidup untuk dead. Ya, untuk yang tadi ya, kita yang contohkan asumsi adalah 4,79 kN per meter persegi. Nah, di sini kita jadikan kilogram biar satuannya sama dengan tadi yang beban mati, maka ketemunya adalah 7.185 kg. Itu adalah beban hidup seluas ini. Itu kalau kita beratkan jadi sekian. Jadi setiap meter itu ada 479 dengan luasan segini, kalau ditotalkan adalah 7.000. Nah, karena kita nanti akan meratakan juga, maka kita bagi menjadi 5, maka ketemu 1437. Sehingga beban hidup meratanya 1437 kg per meter. Jadi kita sudah punya beban mati yang sudah ditotalkan.
ban hidup yang sudah didistribusikan juga. Nah, di sini kita punya kombinasi beban 1,2 K dead load yang sudah dijumlahkan, 1,6 K live load tadi yang sudah diuraikan juga, yaitu 1056 untuk K dead load yang sudah dijumlahkan, ini untuk ban hidup, sehingga Q-nya adalah 3566,4. Nah, sekarang sudah terbentuk seperti ini dengan beban dengan tumpuan yang sederhana, karena kita memang contohnya yang bisa dihitung secara manual. Kalau udah 3 dimensi maka akan kesulitan. Nah, di sini L-nya adalah 5 meter. Nah, kita bisa ngitung nanti untuk diagram lintangnya berapa, untuk momennya berapa. Nah, ini adalah contoh dari distribusi beban untuk balok beton yang sederhana. Ya, jadi kita bisa secara logikanya kita bisa mengerti cara mendistribusikan dari beban gempa. Untuk kompleksnya nanti dipelajari pada saat kita sudah mulai masuk ke 3 dimensinya dan dengan alat bantu software. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.